Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan di instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah dalam hal menuntaskan honorer di negeri ini, termasuk terkait dengan pegawai harian lepas atau PHL. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat bahwa menuju keadilan untuk pegawai harian lepas atau PHL yang lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, selamat dan sukses. Nah, ada apa diucapkan selamat dan sukses terkait dengan para pegawai PHL ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada pembahasan pegawai harian lepas. Ikuti terus informasi berikut. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memang baru-baru ini melakukan tindakan khusus untuk pegawai harian lepas atau pegawai honorer non-aparatur sipil negara, khususnya untuk PHL. Nah, ada apa ini Bapak Ibu tindakan pemerintah yang dilakukan khusus untuk para pegawai harian lepas atau para honorer non-ASN ini? Ikuti terus penjelasan berikut. Tindakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini berupa database atau pendataan terhadap tenaga honorer atau pegawai harian lepas. Selain itu, pegawai harian lepas yang masuk pada database BKN ini juga dinyatakan lolos verifikasi dan lolos validasi. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan lolos verifikasi dan validasi ini, ya, ini adalah satu modal dasar bagi seluruh Bapak Ibu honorer untuk tetap diperhatikan oleh pemerintah dalam hal merekrut para honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Artinya ada modal dasarnya bahwa datanya dan keberadaannya di instansi pemerintah sah dan resmi adanya sebagai pegawai non-ASN atau honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan dinyatakan lolos verifikasi, maka jelas para honorer, data honorer tersebut dinyatakan valid, tidak ada masalah. Sehingga nama-nama tenaga honorer atau pegawai harian lepas yang telah terdaftar memiliki peluang besar untuk diangkat jadi aparatur sipil negara atau untuk diangkat menjadi ASN. Apalagi baru-baru ini beredar mengenai penghapusan pegawai harian lepas atau tenaga honorer di tanah air ini. Nah, tentunya terkait dengan penghapusan itu tidak perlu lagi dikhawatirkan karena sudah terbantahkan dan sudah terkalahkan oleh Surat Edaran Menteri Pan-RB yang telah diedarkan pada tanggal 25 Juli beberapa hari yang lalu. Maka informasi terkait dengan penghapusan itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Bahkan penghapusan tenaga honorer ini akan dilaksanakan sebelum 28 November 2023. Dengan catatan juga 28 November 2023 bukan tanggal bencana, bukan tanggal musibah bagi honorer, tetapi kemungkinan itu adalah tanggal sukacita karena batas paling lama tenggat waktu penghapusan status, ingat Bapak ya, penghapusan status honorer dan dialih statuskan menjadi ASN. Tentunya ini nanti tergantung pemerintah apakah pengangkat menjadi PNS atau P3K atau mungkin P3K per time. Tentu kita akan menunggu keputusan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Nah, dengan adanya pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini,
juga sangat berguna untuk tenaga honorer, di mana tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau non-ASN ini bisa terhindar dari isu penghapusan tenaga honorer. Bisa dipastikan sendiri bagaimana nama pegawai harian lepas yang masuk pada database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Yang pastinya bahwa semua yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi data, ingat bahwa data yang telah tercover dalam database BKN merupakan data dasar, merupakan modal dasar dalam hal pertimbangan pemerintah pusat untuk mengalih statuskan para honorer, terutama para tenaga harian lepas ini, yang mungkin nantinya memenuhi syarat dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa benar-benar pemerintah memberi hati untuk menampung apa yang diinginkan oleh para honorer selama ini. Terbukti dengan informasi terbaru ini bahwa menuju keadilan, bahwa semua honorer itu akan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Namun ada satu catatan yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, bahwa informasi ini yang mengatakan bahwa menuju keadilan, bahwa semua honorer ini nanti akan dipertimbangkan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu hal, ini adalah satu informasi bahwa tenaga harian lepas atau pegawai harian lepas juga ini dapat diprioritaskan untuk diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini agar tidak terdampak penghapusan honorer yang telah disampaikan sebelumnya bahwa batas waktu penghapusan honorer itu 28 November 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya para honorer lain juga dinyatakan aman, dan hal ini sudah dinyatakan langsung oleh Menteri Pan-RB bahwa semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu, dan bahkan honorer lain yang sudah terdaftar di instansi pemerintah pusat dan daerah yang benar-benar resmi telah mengabdi secara resmi dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, juga dipertimbangkan agar ada solusi supaya semua para honorer ini benar-benar merasakan kebahagiaan dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Sistem baru yang baru dimunculkan tentang P3K per time juga menjadi solusi bagi honorer nantinya yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.